Shalom keluarga Cemerlang, kita bertemu lagi di dalam ibadah minggu. Saya percaya selalu ada berkat yang baru, pertolongan yang Tuhan sediakan ketika kita menyembah dan memuji namanya. Mari kita siapkan hati kita. Roh Kudus hadir saat ini, ingin melawat kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Roh Kudus sertai, pimpin ibadah ini, dan biarlah nama Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Kami kagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, sebab kami kagum Tuhan. Terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, Itulah karya-Mu. itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, Tiada kasih yang melebihi-Mu. ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Sebab Dialah yang perkasa. Dia yang memberkati hidupmu. Dia yang menyembuhkan kau. Dia yang menyertai hidupmu. Dia yang tidak pernah meninggalkan kau sedetik pun. Terima kasih Tuhan.
Sebab nama Yesus adalah nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau kudus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kau yang bersyukur katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Sembah dan puji penuhi tatamu. Mari kita sembah Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebab kami percaya ada sukacita sorga di tengah-tengah kami. Dan kita semua yang bersyukur katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semua. Berikan tos ke kanan kiri Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Sebab Dia adalah nama yang berkuasa. Mari kita puji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab nama Yesus, nama yang berkuasa. Mari kita katakan bersama-sama. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju. Maju, nyatakan kuasanya. Sebab iblis sudah dikalahkan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sebab hanya nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya Dengan kuasa namanya. dengan Kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. nama
Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan atau persembahan, boleh dikirim di nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu semua. Kita percaya kita hidup untuk menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari anak Tuhan lewat musik yang akan dia mainkan sebagai talenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang ditabur Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur. Sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bahkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Sebab hati kami tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah
pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Hatiku tenang berada dekat-Mu, lah jawaban hidupku. Sebab hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tangan-Mu bekerja. pertolongan-Mu Yesus Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. kini mataku Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. pertolongan-Mu Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. di saat kami tak sanggup lagi Di Yesus. saat aku tak sanggup Di situ lagi, kekuatan-Mu bekerja. di situ tangan-Mu Amin Tuhan. bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. kini mata kami Yesus. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kita pasti sudah diberkati oleh pujian, penyembahan, musik, dan kesaksian. Saatnya kita akan diberkati oleh penyampaian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kami bisa memasuki minggu keempat bulan kedua di tahun 2021, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang senantiasa baru dari hari ke hari. Hingga saat ini kami siap kembali dipuaskan oleh firman-Mu, dijamah oleh Roh-Mu, dan dilawat oleh hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, yang lemah dikuatkan,
yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang khawatir, bimbang, cemas, dan takut diyakinkan kembali oleh kuat kuasa firman-Mu. Oh, bahkan bila ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh, dimanapun, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan dan dipulihkan kembali kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami siap untuk dicerahkan oleh kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana poster yang tertulis dalam grup WA Keluarga Cemerlang, tema firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, 28 Februari 2021, adalah membulatkan hati. Sekali lagi, membulatkan hati. Natsnya terambil dalam 2 Tawarik pasal 11 ayat 5-17. 2 Tawarik pasal 11 ayat 5-17. Kita akan membacanya. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soho, Adulam, Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Zora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dari 2 Tawarik pasal 11 ayat 5-17. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan latar belakang untuk nats ini. Kalau saudara lihat bagaimana Rehabeam itu sungguh-sungguh masih mendapat anugerah oleh Tuhan. Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo yang seharusnya mewarisi bangsa Israel. Tetapi karena hukuman Tuhan atas bangsa Israel akibat kehidupan Raja Salomo pada saat-saat akhir, maka Tuhan membelah bangsa Israel menjadi 2. Yang pertama kerajaan utara dengan 10 suku Israel, atau disebut juga kerajaan Israel yang ibu kotanya adalah Samaria. Dan yang kedua adalah kerajaan selatan, disebut juga kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Rehabeam, anak Salomo, menjadi raja di kerajaan selatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan utara menjadi milik Yerobeam. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena Tuhan sedang menimpakan hukumannya kepada keturunan Raja Salomo. Tidak ditimpakan kepada Raja Salomo semasa hidupnya, tetapi justru kepada keturunannya, dan dimulai dari Rehabeam. Makanya Rehabeam hanya menguasai suku Yehuda. Tetapi anugerah Tuhan masih besar. Dia tidak hanya diberikan suku Yehuda, tapi juga diberikan suku Benyamin dan juga suku Lewi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan lebih dari itu, ya, Rehabeam masih dapat memperkokoh kerajaannya karena dukungan tidak hanya dari suku Yehuda, dari suku Benyamin, tetapi juga dari suku Lewi. Diperkokoh oleh Tuhan kerajaannya selama 3 tahun. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini karena Rehabeam di kisah sebelumnya
sempat mendengarkan suara Tuhan melalui nabinya bahwa dia jangan pergi menyerang Yerobeam dengan 180.000 orangnya. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Bangsa Israel terbelah menjadi 2 kerajaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan ambil 3 pelajaran dari membulatkan hati sesuai dengan tema firman Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana ayat 16 dikatakan, dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang Israel. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang dari segenap suku Israel justru yang mengikuti orang-orang Lewi untuk membulatkan hatinya mencari Tuhan ke Yerusalem, ke tempat di mana Raja Rehabeam di kerajaan selatan berada. Bukan mereka tetap bertahan di kerajaan utara. Kenapa? Karena Rehabeam, raja di kerajaan utara, hidupnya jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali. Membulatkan hati, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah memutuskan untuk berbuat sesuatu dengan sungguh-sungguh. Memutuskan untuk berbuat sesuatu dengan sungguh-sungguh. Itu adalah membulatkan hati. Tetapi menarik sekali kalau kita lihat dari beberapa ayat firman Tuhan, baik itu di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ternyata membulatkan hati itu punya arti yang pertama, tanpa keraguan sedikit pun. Itu adalah membulatkan hati. Yang kedua, sepakat dalam kebersamaan. Dan yang ketiga adalah memiliki antusiasme yang tinggi, hasrat yang mendalam, semangat yang menggelora, gairah yang membara, roh yang menyala-nyala. Itu adalah membulatkan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Perjanjian Baru pun tercatat, ya. Saya lihat di sini dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat ke-6, ya, dikatakan bahwa ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Luar biasa. Kemudian masih di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 25. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Perjanjian Baru pun ternyata dicatat tentang bulat hati. Pelajaran pertama dari membulatkan hati adalah kita tahu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, sudah lebih dahulu membulatkan hatinya. Tanpa keraguan sedikit pun, sepakat dalam kebersamaan Tritunggal itu tadi. Ada antusiasme yang tinggi, hasrat yang mendalam, semangat yang menggelora, gairah yang membara. Untuk apa? Untuk menyatakan kasihnya yang sempurna, kasihnya yang tanpa syarat kepada manusia, lewat karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini murni inisiatif Tuhan. Ya, Dia yang memulai terlebih dahulu untuk membulatkan hatinya. Luar biasa. Ini pelajaran pertama yang perlu kita ingat. Tetapi setelah itu ada pelajaran kedua, ya, tentang membulatkan hati. Bahwa ketika kita orang-orang percaya ini sudah sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, maka Roh Kudus dikaruniakan. Roh Kudus diberikan pribadi yang luar biasa itu, dan Roh Kudus akan mulai mendorong orang percaya untuk mengambil bagiannya, menjadi mitra, partner Roh Kudus, mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk apa? Membulatkan hatinya. Membulatkan hatinya, sekali lagi tanpa keraguan sedikit pun, sepakat
dalam kebersamaan, satu tubuh Kristus, dan juga ada antusiasme yang tinggi, semangat yang menggelora, gairah yang membara, dan juga roh yang menyala-nyala. Untuk apa? Mencari wajah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Mencari wajah Tuhan bukan berarti Tuhan menjauh atau menghilang. Apalagi dalam konteks perjanjian baru setelah karya salib. Ya, kita harus cari-cari Tuhan. Kemana dia? Ya, tidak ada seperti itu mencari wajah Tuhan. Maksudnya adalah mengenal pribadinya, semakin menyelami isi hatinya, mengerti rencananya, memahami tujuannya di dalam hidup kita dalam konteks satu tubuh Kristus. Itu artinya membulatkan hati. Membulatkan hati dalam konteks GKRI Keluarga Cemerlang. Kita saat ini ada program yang luar biasa. Ada program doa setiap hari jam 12 siang. Ya. Kemudian ada program membaca Alkitab G cepat. Ya. Yang membaca, merenungkannya, memperkatakannya, mengimaninya. Kemudian ada puasa setiap hari Sabtu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian ada ibadah doa dan puasa setiap Sabtu dari jam 5 sampai jam 6 sore. Kurang lebih seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada yang mengikuti, baik itu secara tatap muka ataupun secara online di rumah masing-masing. Ini yang saya katakan, membulatkan hati. Untuk pelajaran yang kedua, ini adalah bagian kita. Bagian kita untuk mau bekerja sama dengan Roh Kudus, membulatkan hati, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Pelajaran yang ketiga dari membulatkan hati, ya, Tuhan akan mengerjakan bagiannya, bagian yang tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia, yaitu apa? Yaitu membulatkan hati kita, membulatkan hati tubuh Kristus, membulatkan hati mempelai wanitanya, termasuk di dalamnya GKRI Keluarga Cemerlang. Untuk apa? Untuk bisa hidup takut akan Tuhan, untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, menjadi saksi-saksinya, menjalankan misi kerajaan sorga. Dengan cara apa? Mengekspresikan kasih Kristus. Ini berbicara tentang buah Roh Kudus yang adalah kasih. Di dalamnya ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kemudian kita juga akan dibuat Tuhan untuk mampu mendemonstrasikan kuasanya. Ini berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia iman, karunia mengadakan tanda-tanda mujizat, karunia menyembuhkan, karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh, karunia berbicara dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 86 ayat 11. Mazmur pasal 86 ayat 11 dikatakan, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas di sini bahwa Tuhanlah yang membulatkan hati orang yang percaya untuk bisa dapat hidup menurut kebenarannya, untuk bisa dapat hidup takut akan namanya. Tuhan yang membulatkan hati. Itu bagiannya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau lihat lagi dalam 2 Tawarik pasal 30 ayat 12 dikatakan, "Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan." Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa dalam beberapa pasal kemudian di kerajaan Yehuda ada yang memerintah, yaitu Raja Hizkia, raja yang takut akan Tuhan. Setelah terakhir Raja Salomo membangun bait Allah dan melakukan peribadatan-peribadatan yang memuliakan Tuhan. Maka semenjak Salomo tidak lagi hidup takut akan Tuhan, maka kurang lebih 215 tahun kemudian tidak pernah ada lagi peribadatan, perayaan hari raya sampai pada masa Hizkia. Maka Raja Hizkia rindu untuk supaya bait Allah itu dibuka kembali, bahkan diperbaiki. Bila ada perkakas-perkakas yang bukan berasal dari rumah Tuhan, perkakas-perkakas penyembahan berhala akan dibuang. Dan kemudian perkakas-perkakas untuk
bait Allah dikembalikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas ini Raja Hizkia takut akan Tuhan. Raja Hizkia kembali mengadakan perayaan Paskah. Makanya dikatakan di sini, di Yehuda pula nyata tangan Allah membulatkan hati mereka untuk mau melakukan perintah raja dan para pemimpin, yaitu apa? Kembali membuka bait Allah. Tidak lagi menyembah berhala, tetapi kemudian melakukan peribadatan dan perayaan hari raya yang mempermuliakan Tuhan dan mengadakan Paskah, sekalipun Paskah yang tertunda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini bahwa kalau kita lihat ya, saat manusia membulatkan hatinya untuk melakukan sesuatu, ya sekalipun sesuatu itu baik, sekalipun katanya sesuatu itu untuk Tuhan, tetapi kalau tidak melibatkan Tuhan di situ, maka hasilnya adalah kesia-siaan dan kekecewaan. Sekali lagi, tanpa melibatkan Tuhan, sekalipun itu baik, hasilnya adalah kesia-siaan dan kekecewaan. Kita bisa lihat di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 13 dan 17. Pengkhotbah pasal 1 ayat 13 dan 17 dikatakan, "Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa." Ya, melakukan sesuatu di sini apa? Memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ini kata sang pengkhotbah, ini kata Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya, yang terkenal dengan kekayaannya, dan yang terkenal ya bisa mengatasi segala persoalan itu dengan bijaksana. Kemudian kata pengkhotbah lagi ayat 17, "Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha yang menjaring angin." Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas di sini ya bahwa sebaik apapun kita melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, hasilnya sekali lagi adalah kesia-siaan dan kekecewaan. Saudara, saat Tuhan yang membulatkan hati kita, hati orang percaya untuk mau melakukan sesuatu, tentunya itu hanya bisa mungkin terjadi. Tuhan yang membulatkan hati kita untuk melakukan sesuatu perkara besar, perkara ajaib, perkara surgawi, ya. Itu hanya mungkin kalau kita orang percaya sudah mengambil bagian kita, membulatkan hati untuk mencari wajah Tuhan. Maka hasilnya adalah sukacita, damai sejahtera, mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan terjadi. Jiwa-jiwa akan mulai banyak berdatangan kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan akhiri dengan satu ilustrasi. Ada seorang pria dan keluarganya yang tinggal di dusun atau di desa terpencil di sebelah timur laut India, sekitar tahun 1800-an. Saudara, keluarga ini hidup di tengah-tengah satu suku yang memiliki adat, tradisi, dan kepercayaan yang berlaku saat itu, sesuai dengan yang dipegang kepala suku. Dan mereka menjalankan ini dengan begitu ketat. Tapi singkat cerita, pria ini dan keluarganya, istri dan kedua anaknya, akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan mereka tahu konsekuensi ketika mereka memutuskan hal itu, maka hukumannya adalah kematian. Lalu mereka menjalani hari demi hari mereka dengan membuat satu komitmen untuk terus mencari wajah Tuhan, untuk Tuhan bisa menguatkan mereka di tengah-tengah situasi di mana banyak orang di sekitarnya tidak percaya. Mereka membaca, merenungkan, memperkatakan dan mengimani firman Tuhan. Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Dan kemudian mereka membuat statement atau komitmen iman. Statement itu kurang lebih kata-katanya seperti ini: mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kuta ingkar, kuta ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Kuta ingkar, kuta ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang.
ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan luar biasa itu begitu menguasai mereka, sampai akhirnya, singkat cerita, ketahuanlah oleh kepala suku. Dan mereka kemudian digiring ke alun-alun desa, dan semua warga dikumpulkan untuk menjadi saksi di situ. Kemudian kepala suku berkata kepada pria yang percaya kepada Yesus, apakah kamu mau menyangkal Yesus dan melepaskan dia untuk tetap memegang kepercayaan yang kita anut? Pria ini bingung mau berkata apa, tetapi dia ingat akan komitmen imannya, penggalan kata yang menjadi semangat dalam mengiring Yesus bersama keluarganya. Akhirnya dia ucapkan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maka kepala suku ini memerintahkan anak buahnya untuk membunuh kedua anaknya yang masih kecil saat itu di depan matanya. Dan berikutnya kepala suku melemparkan pertanyaan yang sama, memberi kesempatan lagi kepada pria itu. Apakah engkau mau menyangkal Yesus? Karena kalau tidak, engkau akan melihat istrimu mati di depan matamu. Pria ini berkata, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kemudian kepala suku merintahkan anak buahnya untuk membunuh istrinya di depan matanya. Terakhir, kepala suku memberi kesempatan untuk nyawa si pria itu dan berkata, apakah engkau mau menyangkal Yesus? Kalau engkau mau, akan kuberikan kau kesempatan untuk hidup. Tetapi pria ini justru dengan lantang membulatkan hati. Dia berkata, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pada akhirnya, kepala suku sendirilah yang membunuh pria itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kepala suku dan warga bubar. Tetapi yang aneh adalah, selang beberapa lama setelah kejadian itu, kepala suku ini merasa resah dan terganggu. Selalu terbayang-bayang kenapa pria ini dan keluarganya begitu ngotot. Mereka membulatkan hati untuk tetap percaya kepada Yesus dan tidak akan pernah melepaskannya. Siapa sebenarnya Yesus Kristus itu? Dan lambat laun rasa cemas, rasa was-was, rasa terganggunya ini sedemikian berat sehingga akhirnya dia, singkat cerita, mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Setelah mengalami perjumpaan pribadi Yesus itu, maka dia kemudian mengajak warganya untuk pergi ke alun-alun, tempat di mana pria dan keluarganya sebelumnya itu pernah dibantai. Dan kemudian kepala suku ini menyatakan imannya bahwa sekarang saya menjadi pengikut Yesus, sama seperti pria dan keluarganya yang pernah kita bantai bersama-sama di tengah-tengah alun ini. Dan kemudian kita tahu ceritanya, seluruh warga mengikuti iman kepala suku, percaya kepada Yesus Kristus. Wow, ini kisah yang luar biasa. Saudara, kemudian oleh misionaris pertama di India, Sadhu Sundar Singh, akhirnya menggubah penggalan kata iman daripada pria ini sebelum nyawanya direnggut dengan menjadikannya satu lagu dalam bentuk himne. Setelah itu disempurnakan lagi oleh komposer Amerika yang mengaransemen lagu yang diciptakan oleh Sadhu Sundar Singh, dan lagunya yang kita tahu sampai sekarang. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang.
Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita punya tugas pelayanan yang berbeda dengan pria ini dan keluarganya. Walaupun intinya sama, menjangkau jiwa, tapi harus melalui martir pria ini dan keluarganya. Kita mungkin tidak mempunyai karunia martir, tetapi kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, maka ingatlah 3 pelajaran ini. Pelajaran yang pertama, bahwa Allah yang sudah terlebih dahulu membulatkan hatinya, tanpa ada keraguan sedikit pun, sepakat dalam kebersamaan Tritunggal. Dan kemudian ada antusiasme yang tinggi, hasrat yang mendalam, semangat yang menggelora, gairah yang berkobar-kobar untuk menyatakan kasihnya yang sempurna dan tanpa syarat itu lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu Allah yang menginisiasi terlebih dahulu, membulatkan hati. Kemudian setelah kita mengalami kelahiran baru itu, maka Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dia yang mendorong kita, Dia yang menolong kita. Mari sekarang ambil bagian kita, bermitra, berpartner dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan Dia. Untuk apa? Untuk supaya kita mengambil bagian kita, membulatkan hati kita tanpa keraguan sedikit pun, sepakat dalam kebersamaan satu tubuh Kristus. Ada antusiasme yang tinggi, hasrat yang mendalam, semangat yang menggelora, gairah yang berkobar-kobar, dan roh yang menyala-nyala. Untuk apa? Untuk semakin mencari wajah Tuhan, mengenal pribadinya, menyelami isi hatinya, mengerti rencananya, dan memahami tujuannya dalam hidup kita sebagai satu tubuh Kristus. Dan pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ketiga, akan ada pengurapan dari Tuhan. Ditambah-tambahkan. Dia akan membulatkan hati kita. Dia akan mengambil bagian yang berikutnya. Dia akan mengerjakan dalam hidup kita. Khususnya juga bagi GKRI Keluarga Cemerlang, untuk bisa hidup semakin takut akan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup kudus. Jadi saksi-saksinya, menjalankan misi kerajaan sorga dengan cara mengekspresikan karakter Kristus. Ada buah Roh Kudus. Dan kemudian mendemonstrasikan kuasanya. Berbicara karunia Roh Kudus akan semakin diperlengkapi dalam gerejanya, dalam tubuh Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk berlangsungnya ibadah online pada hari ini, Minggu 28 Februari 2021. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh lawatan dan jaman Roh Kudus lewat pujian yang sudah dilantunkan, doa yang sudah dipanjatkan, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan kesaksian demi kesaksian yang sudah menguatkan. Kami berdoa secara khusus buat gereja Tuhan di seluruh bumi, khususnya Indonesia, supaya menjalani sisa tahun 2021 ini dengan memiliki sikap hati yang terus bersukacita dalam pengharapan, selalu sabar di dalam kesesakan, tetap bertekun di dalam doa, serta mengingat dan menjalani panggilan gereja-Mu Tuhan sebagai garam dan terang dunia, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai duta besar kerajaan sorga. Hamba juga berdoa secara khusus bagi negeri kami tercinta Indonesia, supaya melalui pandemi ini justru banyak yang bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, sehingga akan lebih banyak lagi lutut yang bertelut dan lidah yang mengaku bahwa memang Engkau benar-benar Sang Juru Selamat dan Tuhan. Kami juga bersyukur dan menyambut antusias Tuhan untuk pemberian vaksin yang sudah dan sedang berlangsung, baik bagi para pejabat pemerintah, tenaga kesehatan, TNI dan Polri, tokoh agama, atlet, para pedagang, para guru dan lansia, hingga seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati prosesnya yang masih terus berlangsung, sehingga penyaluran dan pembagian vaksin bisa diterima merata di seluruh negeri dan pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan terkendali. Inilah doa kami yang sederhana, yang tidak sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penjamin masa depan kami hingga kekekalan. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah online minggu pagi hari ini. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala Agung yang baik, Kepala Gereja yang sejati. Angkatlah kedua belah tanganmu. Biarlah melalui tangan hamba yang sederhana ini, tangan Tuhan sendiri yang maha pengasih dan perkasa itu memberkati kita secara khusus. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan senantiasa melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan tetap memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus tidak akan jemu-jemu untuk menghadapkan wajahnya kepada kita semua tanpa kecuali dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan damai sejahtera itulah yang akan mengawal kita sampai berjumpa dengan Yesus Tuhan muka dengan muka. Maranatha, di kekekalan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, terima, dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.